Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Tria Heti Rohmasari dengan NIM 252940018. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi Bahasa Indonesia di LPTK Sanata Dharma. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran dalam rangka melaksanakan UKIN di MTS Nurul Falah Durajaya dengan materi puisi rakyat. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Atta. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sampai dengan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa yang tidak hadir? Marwa dengan Fauzi. Kenapa itu? Marwa sakit. Semoga Marwa cepat sembuh ya. Amin. Ibu mau nanya sama kalian, lihat di sekitar kalian, di kolong bangku kalian, adakah sampah? Kalau memang ada sampah, tolong buang di tempatnya. Ada sampah, tolong buang dulu di tempatnya ya. Tolong, ada? Ya. Dibuang dulu, nggak apa-apa. Buang. Ya, yang tidak ada, bagus ya. Kenapa pentingnya? Ibu mau nanya kepada kalian tentang cita-cita. Apa sih cita-cita kalian di masa depan? Guru. Terus? Apa? TNI. Terus? Pemain bola. Terus? Gimana? Masinis. Terus? Dosen. Ada lagi? Damkar. Terus? Chef. Terus? Pilot. Terus? Dan masih banyak lagi. Nah, Ibu sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalian sebelumnya belajar tentang apa? Tentang sebelum puisi rakyat bab 1, yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Apa Regina? Bentar ya, Ibu mau nanya Regina dulu ya. Apa Regina? Teks deskripsi adalah teks
yang menggambarkan suatu tempat, orang, atau sesuatu. Ya, teks deskripsi. Nah, sekarang di bab 2 kita akan belajar tentang puisi rakyat. Puisi rakyat, puisi adalah puisi yang berkembang pada masyarakat tradisional secara lisan. Ingat, pada masyarakat tradisional secara lisan. Ibu, kenapa pada zaman dahulu puisi ataupun dongeng itu dikembangkan melalui lisan, Bu? Karena apa? Karena kemarin atau zaman dahulu kala kita tidak ada teknologi. Makanya kita sebagai masyarakat menyebarkan pengetahuan ataupun lingkungan pengetahuan ataupun semuanya itu melalui lisan, melalui mulut ke mulut. Contoh puisi rakyat di sini. Dan puisi rakyat itu ada apa aja? Ada yang tahu? Iya, hebat. Puisi rakyat itu ada jenisnya, jenis pantun. Terus apa lagi? Gurindam, ada syair. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pantun? Ada yang tahu pantun tidak? Biasanya di acara televisi, acara hiburan, komedi. Ada yang tahu pantun? Nah, Regina, boleh dibacakan, Nak? Pantun puisi lama Melayu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi atau saran. Nah, pantun puisi lama Melayu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Jadi, pantun itu ada 4 barisnya ya. Pantun itu ada 4. Di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga dan keempat adalah isi atau saran. Ini contoh pantun. Ini contoh pantun dulu ya. Contohnya, naik pesawat ke Pakistan. Sampainya pasti cepat. Belajarlah dari kesalahan, kelak kebahagiaan akan didapat. Ini ada 4 baris. Ini yang dinamakan sampiran. Baris pertama dan kedua. Dan pesannya ada di baris ke-3 dan ke-4. Itu dinamakan pantun. Di sini ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama, di setiap bait terdiri atas 4 baris. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 dan 12. Kalian tahu kan suku kata itu apa? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Cara mengerjakannya gimana, Bu? Cara mengerjakannya kalian berkelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang saja. Ibu mau nanya deh, mau dipilihin Ibu atau mau pilih sendiri? Ya, sok silahkan berkelompok. Gimana? Iya, maaf ya kalau sakit, gitu bilangnya. Setelah Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Nanti kalian akan jawab. Satu kelompok dapat 1 LKPD.
Ini, Nak. Nah, di situ ada contoh dari puisi rakyat. Ada berapa? Ada berapa puisi rakyat di situ? Ada 3. Nah, kalian nanti dihitung atau kerjakannya jumlah baitnya berapa, jumlah barisnya berapa, terus jenis puisinya apa, terus pesan dalam puisinya apa. Dan yang terakhir, berapa suku kata yang terdapat dalam puisi tersebut. Seperti itu. Nah, nanti ditulis ya nama anggotanya siapa aja. Iya, langsung saja di LKPD-nya. Tulis belum namanya sudah. Nah, ini jenis ini dulu soal jumlah baitnya aja dulu berapa. Ya, coba sebentar dulu lihat dulu. Jumlah baris kan. Nah, ini tuh, ini. Nah, tulis apa itu? Nah, jadi kalian carinya yang akurat bukan kayak misalnya ini ya. Ini berapa? Coba lihat itu sudah. Kalian ini jumlah barisnya berapa? Kenapa? Ya, ya. Bentar ya. Iya, boleh. Nah, nanti ini dulu. Nanti ini mana? Nanti ini aja dulu. Iya, di kotak-kotak langsung. Iya. Nah, ini iya, sama ini juga semuanya dan ini. Tapi menurut Ibu yang lebih penting ini dulu nih. Nah, ini gimana menurut kamu? Jumlahnya, jumlah bait itu kan kalau ini kan misalkan ini kan uni, bukan angka ini Nah, ini udah gini. Itu enggak dari sini sampai sini dihitung. Kalau misalkan hanya dua baris, jadi apa itu yang tadi? Kelompok abut-abut mau sama siapa majunya? Boleh, sama Jati atau sama Rehan boleh? Boleh. Boleh. Ya nggak apa-apa, lagian nggak diapa-apakan. Ayo nak. Sini sayang, sini. Nanti silau. Ya, nama kelompok boleh. Nama anggota kelompoknya boleh dibacakan. Nama kelompok Rehan, Raid, Abud, Jati sama Dinda. Ya. Terus Contoh puisi rakyat. ya. Jika hendak melihat orang berilmu, bertanya pada belajar, tiada jemu. Jumlah baitnya ada 2, jumlah baris dalam setiap bait 3, jenis puisi gurindam, pesan dalam puisi. Jika kita ingin sukses seperti orang lain,
maka kita harus bertanya dan belajar darinya. Mau siapa namanya? Jati mau nulis di papan tulis, ayo. Jalan-jalan ke kota Jawabannya? balita. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajar dengan tekun. Iya. Jumlah baitnya 6. Jumlah baris setiap baitnya 4. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang LKPD yang diberikan oleh Ibu. Saya ada 5 kelompok, yaitu saya, Alia, saya Regina, Alia, Nilam, Andika, dan Gio. Yang pertama, jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jumlah baitnya ada 2. Jumlah baris dalam setiap baitnya yaitu 5. Jika hendak melihat orang berilmu, 1, 5. Yang keduanya, bertanya dan belajar tiada jemu, 5. Jenis puisinya adalah gurindam, karena di belakangnya itu U dan U. Sama, seperti ciri-ciri gurindam. Pesan dalam puisinya adalah, jika ingin berilmu dan pintar, jangan malu bertanya kepada orang yang sudah bisa dan giat belajar. Contoh puisi yang kedua. Jalan-jalan ke Nama kelompok itu ada saya, Altaf, Rizky, Hatta, Bian, dan Fadil. Contoh puisi rakyat, jumlah bait, Contoh puisi rakyat, jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jumlah baitnya ada 2, jumlah baris dalam setiap bait ada 2, jenis puisi gurindam, pesan dalam puisi, jangan malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Terima kasih ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Jumlah bait ada 4, jumlah baris dalam setiap bait ada 4, jenis puisinya pantun, pesan dalam puisi harus rajin belajar agar kita pintar. Yang ketiga, Janganlah lupa mengerjakan sholat dan berbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. jumlah bait yaitu 3, jumlah baris dalam setiap. kelompok Vanessa, Aulia, Andin, Davin, Faiz. Contoh puisi rakyat, jumlah bait, jumlah baris dalam setiap bait, jenis puisi, pesan dalam puisi. Jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jumlah baitnya 2. Jumlah baris tulisnya 10. Jenis puisi gurindam. Pesan dalam puisi, jika kita melihat orang pintar, maka kita haruslah belajar. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun jika kamu ingin. Kan soal ngantuk nggak? Ada yang ngantuk, ada yang enggak. Oke, keren ya. Iya, ngantuk karena udah siang, Bu. Ya. Ada yang enggak? Kita tetap semangat. Boleh, hebat ya. Kita ice breaking dulu ya. Gimana ini ice breakingnya? Ice breakingnya yaitu, kalau kalian dengerin dulu. Kalau Ibu bilang, ikutin Ibu, pegang mata. Nah, kamu ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya apa? Dengerin Ibu ya. Kalau bilang ikutin Ibu, pegang mata, kamu pegang mata. Nah, pegang telinga, jangan pegang. Karena apa instruksinya? Jangan, karena apa?
Iya, instruksinya ikutin ibu. Nah, sekarang mulai ya. 1, 2, 3. Ikutin ibu, pegang mata, pegang kaki. Kan nggak ada kata ikutin ibunya, nak. Jangan pegang kaki. 1, 2, 3. Ikutin ibu, pegang pundak, pegang telinga. Lah, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita sudah semangat lagi. Sekarang kita akan evaluasi pembelajaran hari ini. Yaitu apa? Kalian boleh buka bukunya, lalu kalian tulis apa yang ibu omong atau ibu dikte. 1. Buatlah contoh pantun. Udah itu. Iya, buatlah contoh dari pantun. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan ke ibu. Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit? 25 menit lagi ya, Bu. 25 menit lagi. Ayo, buatlah contoh pantun. Kalau udah, kumpulkan ke ibu. Sini, kumpulkan ke meja ibu. Bagi yang sudah, kumpulkan ke meja ibu. Boleh. Perasaan kalian hari ini tuh bagaimana? Menggambar. Nanti kalau misalkan sudah selesai, kalian tunjukkan ke ibu kayak gini. Bu, gambarnya bulat aja ya, Bu. Tidak apa-apa. Bulat, terus kasih mata rasanya sedih. Ya, tidak apa-apa. Berarti kalian sedih dong hari ini. Kalau misalkan senang, senang, senyum. Kalau misalkan gembira, tertawa. Itu Bapak, ujungnya. Ini apa yang membuat ini? Habis. Boleh, senang dan bahagia. Kalau sudah, disimpan dulu. Sudah selesai semua belum? Yang gede. Bulatnya yang besar. Sudah selesai semua belum? Sudah selesai semua belum?
Ayo, tidak apa-apa. Cepetan. Apa? Apa dalam? Nah, ya tinggal emoji sedih aja begitu. Sudah menjawab pertanyaan Ibu. Ada hadiah. Iya. Ada hadiah untuk kalian bagi satu orang aja. Karena hadiahnya cuma satu ini. Yaitu isinya apa, Bu? Rahasia. Oh, ya, kita mengulas sedikit. Menurut kalian, atau ada yang bisa jelasin apa itu pantun, apa itu gurindam, dan apa itu syair? Nah, kalau misalkan, Bu, pengertiannya gimana ya, Bu? Kalau misalkan ciri-cirinya kalau pantun begini, gurindam begini, syair begini. Udah? Ada yang bisa? Ayo, Regina mau? Boleh maju Regina. Tepuk tangan buat Regina. Bintang kita hari ini. Semua bintang. Ayo. Kalau pantun itu ciri-cirinya sedang AB dulu. Ya. 4 baris. Ya. Kalau gurindam itu ada 2 dan 2-nya nyambung. Ya. Maknanya sama-sama. Ya. Dan kalau syair itu ada 3 baris, semuanya sama, Bu. AA, seperti itu. 3 baris, AA, II. I, A. Benar, 3 baris. Ya, 3 atau 4. Nah. Masa 3? 4. Iya, 4 baris. Ya, boleh kayak gitu. Boleh ya? Tepuk tangan buat Regina. Ini Regina buat kamu. Sama-sama. Ya. Sekarang kita akan pulang. Senang? Nah, sebelum pulang kita mengulas sebentar saja, sebentar aja. Jangan banyak-banyak. Nah, tentang pantun. Apa itu pantun? Puisi lama yang pelajaran hari ini semua alat tulis ditaruh di tas, lalu kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu ya. Sudah? Siapa yang memimpin doa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Kalau memang kalian mau pulang, hati-hati di jalan. Dan sebelum pulang, kalian alangkah baiknya kursinya diangkat. Dan kita pulang. Yuk, angkat dulu kursinya. Oke, iya. Terus, iya. Oke, terima kasih. Dadah, Nak.